Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Chandra Desa Putra, presensi 02, NIM 231103106, kelas A3 Denpasar. Di sini saya akan membuat tugas UAS dari Bapak Iketut Mani Astajayo, SAG MPD. Di sini saya akan mengajarkan tentang pelajaran kelas 5, bab 7, tentang daerah kebanggaanku. Sebelum lanjut ke materi nih, alangkah baiknya untuk Deta perkenalkan diri dulu kepada semuanya. Silakan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Srita Darmaji, kelas 5, bersekolah di SD Negeri Batonjong. Nah, Deta, sekarang lagi liburan ya, liburan kenaikan kelas ya. Deta mau naik ke kelas 5 sekarang ya, baru naik kelas 5. Nah, sedikit ngobrol santuy dulu ya sebelum ke materi biar nggak tegang gitu. Apa sih kesibukannya sekarang? Paling cuma ekstra gambar. Sama gambar aja. Wih, nyambung dong sama materi kita. Wah, apa itu materi kalau boleh tahu? Kita sekarang akan belajar tentang keberagaman budaya di daerah-daerah. Nah, sebelum ke materi, kakak nanya, Deta tahu nggak apa itu keberagaman? Kurang tahu. Nah, kakak jelasin ya. Keberagaman merupakan suatu perbedaan yang ada di masing-masing daerah. Nah, perbedaan ini berkumpul ya menjadi satu di satu daerah, menjadi beragam, sama seperti warna di pelangi kan beragam itu dia, ada berbagai warna pelangi. Apa aja tuh? Tak tahu? Pelangi merah, kuning, hijau. Ya, betul. Nah, di materi kita ini kita akan membahas tentang keberagaman daerah kebanggaanku. Nah, di materi ini Deta akan belajar tentang apa saja tradisi di masing-masing daerah, terus tuh apa saja alat musiknya, terus tuh baju adat, terus tuh rumah adat, seperti itu. Nah, gini, sebelumnya kita tahu nggak apa saja rumah adat yang ada di Indonesia? Nggak di Indonesia dulu lah, di Bali. Ada apa aja kira-kira? Di Bali itu rumah-rumah adat yang kita tahu dah, satu ya sebutin. Rumah adat di Bali. Aduh, lupa. Masa nggak tahu? Itu ya kakak kasih ya. Ya udah. Ragu ya jawabnya. Kita mesti tahu tapi ragu jawabnya mau apa. Rumah adat yang ada di Bali itu rumah adat yang masih bernuansa Bali, seperti memiliki ukiran tuh, seperti itu, ukiran khas Bali itu dah namanya rumah adat di Bali. Nah, ngomongin rumah adat, di setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat yang mencerminkan lingkungan alam, nilai sosial dan budaya masyarakatnya. Contoh seperti yang kakak tadi bilang itu, rumah gadang dari Sumatera Barat, beratap seperti tanduk kerbau. Terus tuh ada juga rumah joglo berasal dari Jawa Tengah, berfungsi untuk kegiatan adat seperti pernikahan, terus tuh seperti syukuran, seperti itu. Nah, ada juga rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, atapnya berbentuk seperti perahu terbalik ya, seperti itu. Nah, selain rumah adat nih, jangan dulu ke topik berikutnya. Kita masih di seputaran rumah adat. Biasanya Deta tuh di mana sih lihat rumah adat? Tadi kan kakak udah kasih tahu rumah adat di Bali itu seperti apa gitu. Terus tuh kalau misalnya rumah adat di luar Bali itu udah tahu juga kan, tadi kakak kasih tahu. Biasanya Deta lihat rumah adat itu di mana sih? Museum. Oh ya, miniatur ya. Iya. Kan ada di miniatur di museum ya. Ya benar itu.
Nah, tadi kan kita udah tahu nih, kakak udah jelasin rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat merupakan suatu keberagaman tradisi, terus itu suatu keberagaman budaya, lebih tepatnya bukan tradisi, keberagaman budaya yang ada di masing-masing daerah. Nah, selain rumah adat, ada juga namanya baju daerah. Nah, baju daerah ini biasanya dipakai di saat ada upacara-upacara penting seperti upacara keagamaan, terus tuh ada upacara modelnya upacara syukuran antar desa gitu yang mengharuskan memakai pakaian adat gitu, seperti itu. Nah, pakaian adat ini khususnya kita kan di Bali ya, khususnya kita di Bali, pakaian adat sangat berperan penting dalam semua kegiatan upacara. Seperti ada upacara entah itu manusia yatnya, entah itu pitra yatnya, dewa yatnya, seperti itu. Nah, gini, sebelum ke luar Bali nih, kamu tahu nggak apa saja pakaian adat yang ada di Bali lah, di Bali. Jangan di luar Bali lo, di Bali lo. Pakaian adat Bali. Ya. Salah satu atau langsung pakai? Oh, boleh salah satunya atau enggak boleh sekalian, boleh gitu. Pakaian adat di Bali itu seperti ibrang, kamen, sabut. Ya betul. Terus itu Sabut sama kemeja batik biasanya pas kalian digunakan untuk bepergian, untuk acara undangan atau acara pernikahan. Biasanya juga digunakan saat sekolah, hari Kamis itu kan di Bali itu kita menggunakan pakaian adat. Biasanya kita menggunakan pakaian batik yang sudah diberikan dari sekolah. Ya betul, itu salah satunya ya. Tapi yang paling ngena di pakaian adat Bali itu adalah pakaian payas agung. Tahu kan payas agung? Payas agung itu biasanya digunakan oleh pengantin pria maupun wanita, di mana pakaiannya itu tuh memuat ketu yang di kepala itu. Yang cowok memakai ketu namanya, sedangkan yang cewek itu memakai rangkaian bunga yang dirangkai sebagaimana mestinya. Terus itu ada juga baju ya seperti kamu bilang itu, baju kemeja gitu, terus itu bawahnya kamen, sabut, seperti itu. Yang namanya pakaian adat Bali itu payas agung, seperti itu pakaian adat Bali. Nah, udah ngerti data? Udah, itu pakaian adat Bali yang ada, itu pakaian adat yang ada di Bali. Sama juga halnya sama di daerah-daerah lain. Di daerah lain punya juga contoh pakaian adat seperti pakaian ulos dari Batak, Sumatera Utara. Pakaian ulos itu menyimbolkan suatu kehangatan dan kasih sayang. Biasanya dipakai saat orang menikah itu, sama seperti kita. Kita di Bali kalau menikah kan memakai payas agung. Sedangkan di Batak, Sumatera Utara itu memakai pakaian adat bernama pakaian ulos, seperti itu. Nah, ada juga pakaian kebaya dan beskap. Ini kita tuh sama ya. Kadang orang-orang tuh keliru menanggapi pakaian adat Bali itu sama seperti yang di Jawa. Emang kita tuh sama seperti yang di Jawa. Kenapa? Karena leluhur kita juga dulu dari Jawa. Leluhur kita dari Jawa, terus tuh ada sebagian yang nyebrang ke Bali, seperti itu. Makanya pakaian adat kita tuh dengan Jawa tuh agak ada kesamaan, seperti kebaya gitu. Kebaya dari Jawa juga dipakai dalam acara-acara resmi gitu. Selain kebaya, ada juga endak tadi yang kakak bilang tuh. Itu dah yang batik endak tuh yang Deta bilang. Pakai ke sekolah gitu, seperti itu dari Bali itu. Nah, Deta biasanya, maka mau nanya nih, biasanya Deta pakai pakaian adat tuh kemana aja sih? Biasanya itu? Biasanya ke acara keagamaan atau saat sembahyang di pura. Sembahyang, dan ke sekolah. sekolah. Iya. Kalau Tirta Yatra tuh
pakai pakaian adat dong nggak? pakai Pakai ya. karena itu kan termasuk kegiatan persembahyang. Ya betul. Pintar banget kamu tah. Kakak bangga yang ngajarin kamu sebenarnya nih. Apa yang kakak ajar itu masuk gitu loh. Terima kasih. Thank you. Nah, tadinya itu udah pakaian adat. Nah, kita break dulu sebentar ya. Dari dua materi ini, menurutmu apa ya? Yang mana yang paling sering kamu jumpai antara pakaian adat sama rumah adat nih? Pakaian adat. Pakaian adat. Oh ya, di SD2 tuh masih beragam ya? Ada berbagai agama di sana ya? Ya. Ya, kadang-kadang ada juga yang berhijab gitu ya. Ada nggak sih? Untuk berhijab palingan untuk guru-guru saja. Oh, guru-guru saja. Guru-guru saja. Oh, Murid kan tidak kan murid di Bali itu wajib kepang 2 untuk bersekolah. Oh gitu. Ya. Berarti cuman guru aja yang pakai hijab ya. Iya. Apa saja sih keberagaman di kelasnya Deta dah? Yang ada di kelasnya Deta? Mungkin keberagaman agama, keberagaman budaya, sama keberagaman adat istiadat sendiri dan bahasa. Bahasa. Dari mana aja tuh teman-temannya ada? Salah satunya contoh. Dikit ya nggak apa? Mungkin dari Jawa saja. Jawa aja banyaknya. Oh. Kristen ada? Kristen agamanya? Ada. Kristen, terus tuh Konghucu ada? Mungkin Nggak ada. Cuman Islam sama Kristen. Oh, Kristen sama Kristen. Oke. Nah, itu dah. Kita di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Salah satunya keberagaman agama, suku, ras, dan sebagainya. Lanjut ke materinya. Nah, tadi udah kita membahas 2 materi. Apa aja tadi? Coba sebutkan. Rumah adat sama pakaian daerah. Rumah adat sama pakaian daerah. Betul. Nah, selain itu masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya ada tarian tradisional. Nah, ini pasti Deta pasti tahu kan tarian tradisional. Udah nggak asing lagi gitu dari telinga tentang tarian. Apalagi kita di Bali itu banyak tarian ya, kalau nggak salah. Tarian adalah bagian penting dari budaya daerah yang mengandung makna, simbolis, dan nilai spiritual. Di Bali, tarian daerah sering dipentaskan di acara-acara keagamaan, baik itu sakral maupun sebagai tontonan. Nah, kita ini di Bali memiliki banyak tarian daerah, dan tarian daerah ini dibagi lagi antara yang sakral yang diperuntukkan untuk kegiatan agama dan juga diperuntukkan untuk tontonan di masyarakat gitu. Nah, salah satu tarian adat Bali yang diperuntukkan untuk sakral seperti keagamaan gitu, contohnya Rejang Dewo. Itu yang sering dipentaskan di pura-pura saat odalan. Nah, itu baru sakral. Ada juga yang berupa hiburan gitu, cuman sebatas tontonan saja, seperti tari kecak yang sering ditontonkan di Legian, di Ubud seperti itu. Dan ada juga tarian bondres gitu, yang lakon, banyak lakon, banyak peran lah dalam bondres itu, seperti itu. Selain di Bali, tarian tradisional itu juga ada di beberapa di semua daerah di Indonesia. Contoh tari saman. Tahu kamu tari saman dari mana? Dari Aceh, Darussalam. Betul, tari saman dari Aceh. Fungsinya untuk menyambut tamu kalau nggak salah ya, atau untuk acara keagamaan. hampir benar. Tari saman itu berasal dari Aceh. Fungsinya ditampilkan secara serempak dan cepat di saat acara-acara besar gitu lah modelnya, seperti di acara adat gitu, terus itu penyambutan tamu juga. Misalnya ada tamu dari luar negeri gitu, pejabat tinggi nih ya, bukan tamu-tamu seperti pelancong gitu, enggak. Pejabat tinggi yang datang ke Aceh biasanya
penyambutannya itu pakai tari saman seperti itu. Yang kedua ada tari kecak. Tari kecak dari Bali. Tari kecak itu menggambarkan biasanya tari kecak menggambarkan kisah Ramayana, di mana cerita itu mengisahkan tentang perjalanan Rama mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Rawana, seperti itu. Terus itu selanjutnya selain dua tarian itu ada juga tari Jaipong Jawa Barat. Tari Jaipong itu memiliki gerakan yang energi dan dinamis. Biasanya dipakai untuk acara hiburan yang ada di Jawa saat mungkin sudah selesai upacara agama, terus itu hiburannya Jaipong, tari Jaipong seperti itu. Masih banyak lagi tarian yang ada di Indonesia seperti tari piring gitu, terus tuh dan tarian yang lain-lainnya. Nanti itu kita next ya kalau kamu udah mulai belajar, oke? Oke. Nah, tarian kakak gini nih, sedikit berbincang lagi tentang tarian, karena kita tuh di Bali itu banyak gitu loh dan sering melihat tarian-tarian gitu. Kita bisa nari? Nari sih Enggak. bukan. Oh belum, nggak bisa ya. Berarti cuma bisa menggambal ya? Iya. Oh ya, nanti kita bahas lagi itu. Di rumah itu biasanya ada yang belajar nari? Itu sekarang sih enggak ya. Nggak ada. Berarti Deta tahu nggak tarian-tarian apa saja itu? Tadi kan kakak udah sebutin tari rejang, tari kecak gitu. Selain dua tari ini, apa aja sih tarian-tarian yang ada di Bali? Itu tari hiburan ya. Mungkin tari legong. Ya. Legong Bali. Eh, Tari sakral. Untuk tari sakral mungkin tari baris ya. Tari baris itu termasuk tari sakral biasanya. ya, tari baris gede. Ya, tari baris gede masuk sakral ya. Dipentaskan di acara besar seperti Odalan di Pura gitu. Selain itu ada Lupa kurang tahu. pendet, nggak tahu pendet? Tari pendet, nggak tahu. Ya udahlah, nanti kakak ajak lihat di lain hari, oke? Oke. Nah, kita lanjut materinya. Setelah tadi kakak udah jelasin tentang tarian, di sini selanjutnya kita akan mengenal senjata. Widih, di Bali itu banyak senjata ya. Ada keris, ada tombak gitu ya. Senjata tradisional di daerah masing-masing. Sama halnya dengan tarian, senjata tradisional itu juga beragam. Senjata tradisional biasanya digunakan dalam berburu, berperang, dan sebagai simbol kehormatan. Selain itu, di Bali kita memakai senjata tradisional itu seperti keris itu biasanya ada juga di acara keagamaan seperti menikah itu kita membawa keris. Kan pernah kita lihat tuh ada pengantin pria membawa keris di tangannya. Untuk biasanya ada prosesi di Makalan-kalan namanya. Makalan-kalannya itu si pria akan menggunakan keris ini untuk merobek sebuah tikar yang melambangkan bahwa si pria itu sudah melepas keperawanan si wanita secara niskala, seperti itu. Itu simbolik aja sih ya, simbolik aja itu artinya gitu loh. Nah, contoh-contoh dari senjata-senjata tradisional di daerah-daerah Nusantara di Indonesia ada keris. Oh ya, kamu pasti kadang bingung kan, kenapa di Jawa dan Bali itu ada keris? Iya. Gini, seperti yang kakak bilang tadi, leluhur kita itu emang dari Jawa, Iya. dari Jawa, tapi mereka tuh ke Bali untuk modelnya tuh pindah dan memiliki
tradisi dan budayanya masing-masing seperti itu. Termasuk senjatanya, senjata keris dan Jawa itu ada tapi beda bentuk. Karena kita di sini tuh ada namanya peralihan dari Jawa ke Bali itu ada seperti itu. Nah, di keris ini ada juga di Jawa, dipercaya memiliki kekuatan magis. Sama juga di Bali kan ada keris Pasupati, wih, kerisnya disungsung gitu, di pura-pura gitu, seperti itu. Terus tuh senjata daerah yang lain itu ada rencong. Rencong ini berasal dari Aceh. Biasanya rencong ini tuh melambangkan keberanian. Kalau udah keberanian berarti biasanya dipakai untuk berperang biasanya, seperti itu. Terus tuh yang ketiga mandau. Oh, ini mandau yang tadi kayak mirip parang tuh kakak bilang. Namanya mandau. Dari Kalimantan, senjata suku Dayak gitu. Ini senjata ini biasanya dipakai untuk kegiatan yang sakral, kegiatan adat yang sakral, mandau ini. Nah, segitu. Itu merupakan beragam dari senjata daerah yang ada di daerah masing-masing. Dari data apa udah paham gitu setidaknya apa saja jenis-jenis senjatanya, terus itu dari mana saja senjatanya, seperti itu. Oke, tadi kita udah membahas 4 keberagaman budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara Indonesia ini. Nah, ada lagi 2 nih keberagaman budaya yang ada di Nusantara. Nah, yang kelima ini ada makanan khas daerah. Kamu suka makan? Suka dong. Suka. Kalau nggak makan mati ya. Ya, makanan khas daerah mencerminkan kekayaan alam dan budaya kuliner setempat. Sama seperti di Bali itu kan ada namanya makanan daerah seperti lawar, bitutu. Kamu suka lawar nggak? Suka. Biasanya suka lawar apa? Babi. Lawar babi. Oh ini sama kayak kakak. Kakak juga suka babi. Nah, lanjut kita berbicara tentang makanan khas daerah. Di masing-masing daerah itu selain di Bali, mereka juga memiliki makanannya masing-masing dan terbilang unik ya, makanannya masing-masing dan unik-unik, seperti empek-empek dari Palembang, rendang dari Minang, terus itu ada juga papeda dari Papua itu, terus itu ayam bitutu dari Bali. Nah, biasanya makanan khas daerah ini dimakan di saat-saat ada upacara syukuran gitu. Syukuran, setelah itu ada upacara agama, upacara adat, seperti itu ya. Nah, kakak nanya nih, apa ya? Gimana pendapat kamu tentang makanan daerah di Bali? Karena saya orang Bali ya, mungkin cocok Ya. dengan makanan khas daerah Bali. Nah, Enak-enak aja. enak aja ya. Unik nggak rasanya? Seperti lawar. Lawar itu kan bilangnya setengah matang gitu loh. Nggak matang banget seperti rendang gitu. Rendang kan dioseng, dimatengin gitu loh. Kalau lawar tuh kita tuh setengah matang, terus tuh dipotong-potong. Pakai darah juga. Ya pakai darah juga kan, seperti itu kan. Gimana, apakah telur merah tuh kamu merasa darah gitu nggak? Menurut saya sih sedang biasa makan, dari nggak ada. Mungkin buat orang-orang baru yang baru datang ke Bali tuh mungkin ya rasanya mungkin agak aneh. Agak aneh masih ya. Oh, ya oke. Nah, itu sudah kita membahas tentang makanan khas daerah. Selanjutnya, nah ini terakhir nih. Terakhir itu ada kesenian daerah. Kamu kan suka menggambar. Menggambar itu merupakan kesenian daerah di Bali. Sama seperti tarian juga merupakan sebuah kesenian yang ada di masing-masing daerah di Nusantara.
alat musik dan tarian itu tidak akan pernah lepas. Kayak modelnya mereka itu selalu saling bersinambungan, tidak terpisahkan. Seperti itu. Ada gamelan, pasti juga ada tarian. Ya. Kesenian mencakup seni musik, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Contoh, wayang kulit dari Jawa. Kamu pernah nonton wayang kulit? Belum pernah. Oh, berarti kalau nggak salah, dulu kan secara langsung belum berarti ya. Oh, tapi kalau di HP Iya. pernah, sering. Nah, selanjutnya contoh dari kesenian daerah itu ada gamelan Jawa dan Bali. Ciri khas gamelan Jawa itu dia lebih pendek sih. Itu masing-masing ada perbedaannya. Biar orang tuh nanti orang Jawa beli ke Bali, wih ada gamelan Jawa nih, tapi enggak, itu gamelan Bali. Seperti itu. Karena seperti kakak bilang tadi itu Jawa dan Bali itu mirip, kebudayaan mereka tuh mirip, terus tuh ada juga baju adatnya mirip, terus tuh senjatanya mirip, keseniannya mirip, seperti itu. Lanjut, yang ketiga itu ada contohnya tenun ikat dari NTT. Nah, dari keenam materi ini, coba deh. Sekarang udah ngerti kan apa itu keberagaman budaya, terus tuh apa saja isi dari keberagaman budaya tersebut yang dari masing-masing daerah. Coba kakak pengen kamu jelasin lagi dari awal gitu. Kita mempelajari apa itu budaya, terus tuh apa itu keberagaman. Setelah keberagaman, apa saja keberagaman itu yang ada di setiap daerah, itu keberagaman budaya. Coba kakak pengen tahu. Keberagaman budaya adalah keberagaman yang beragam yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Ya. Contohnya seperti makanan daerah, rumah adat, pakaian adat, alat musik, dan yang dia kirim terakhir itu apa? Kesenian. Dan kesenian. Sudah kan udah paham kan? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini karena emang sudah malam kan, kasihan. Nanti kemalaman pulangnya. Kakak ada mau nunjukin suatu karya wisata. Kayak kakak kan menunjukkan salah satu dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, nah, yuk kita langsung aja. Nah, data di sini sudah ada salah satu dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kita tahu ini apa namanya? Gangse. Gangse termasuk dalam apa itu? Alat musik tradisional daerah Bali. Ya. Ngomong tentang gangse nih. Tadi kan kita sempat bilang kita bisa menggambel, kita ada ekstra menggambel di Banjar gitu ya. Coba dong kasih sedikit gimana caranya, kasih sedikit cara memainkan alat musik gamelan ini. Cara nekap aja ya, boleh. Oke. Nah, selain gamelan, kakak juga akan menunjukkan satu lagi keberagaman dari keberagaman budaya di Nusantara Indonesia ini. Tahu kita apa ini namanya? Wayang. Ini disebut wayang kulit. Di Jawa mungkin ada wayang yang serupa, tapi mungkin kalau data sekilas akan kelihatan berbeda gitu antara wayang Jawa dan wayang Bali. Biasanya wayang ini seperti yang kakak bilang tadi dipentaskan di saat ada acara-acara keagamaan di pura gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian karya wisata hari ini. Kita lanjut lagi lain kali. Oke, Deta? Oke. Nah,
eh, tadi kita udah melihat karya wisata berupa wayang ya, dan juga gamelan khas Bali, gamelan gangse tadi ya kalau nggak salah ya. Itu kakak mau nanya sekarang, apa sih gimana sih cara untuk melestarikan suatu kebudayaan, keberagaman di daerah masing-masing di Nusantara ini? Cara pertama tuh dengan cara tidak malu menggunakan pakaian daerah ya. Betul. Dan kedua, tidak malu untuk mempelajarinya. Ya. Harus kita mempelajarinya agar budaya-budaya tersebut tetap lestari. Ya, wih tepuk tangan lu nih. Tapi kamu tuh bener-bener paham apa itu keberagaman, terus tuh apa saja keberagaman budaya yang ada di daerah masing-masing, terus tuh. Jadi nanti ketika kamu udah mulai sekolah, udah mulai memasuki jenjang kelas 5, kamu jadinya, oh itu kemarin diajarin sama Kak Chandra, oh aku udah paham. Nah, seperti itu ya, kamu pamer gitu bisa di kelas. Seperti itu ya. Mungkin sekian dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Maaf kakak menyita waktu kamu di hari libur ini, karena ini juga pelajaran yang begitu penting gitu kan untuk menginjak kelas 5. Nah, karena sudah jam juga, kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya.